akan lihat sama-sama. Kita membaca dari Matius 5 ayat 3. Kita akan menjajaki khotbah Yesus di bukit. Ucapan berbahagia. Nanti saudara, kita semua bersama-sama bergandengan tangan mengikuti perjalanan ini, melihat gaya hidup kerajaan Allah seperti apa yang Tuhan inginkan, ya. Kita sama-sama baca dari Matius 5 ayat yang ketiga, berkata demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Wah, membaca ini Tuhan lagi katakan mempunyai kerajaan Allah adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Tuhan Yesus mengawali semua pengajarannya di atas bukit dengan ucapan-ucapan berkat. Kalau di dalam bahasa Inggris kata berbahagia itu dikatakan dengan blessed. Berarti diberkatilah. Tuhan Yesus menyatakan kepada orang banyak, mau memperlihatkan siapa sih sesungguhnya yang dapat disebut orang yang diberkati? Siapa sih yang bisa disebut sebagai orang yang berbahagia itu? Saya percaya kalau kita ditanya, mau nggak Bapak Ibu semua berbahagia? Saya jamin semuanya pasti menjawab, saya mau. Betul ya? Kita nggak mau hidup tidak ada kebahagiaan. Pernikahan kita ingin berbahagia. Punya dikarunia anak, kita ingin berbahagia. Pasti semua ingin berbahagia. Salah nggak kita ingin bahagia? Jawabannya nggak salah. Tidak salah kalau kita ingin berbahagia. Bukan satu kesalahan kalau kita ingin hidup, ingin ada keinginan, ada kerinduan untuk hidup bahagia. Karena Tuhan sendiri pun menciptakan dunia ini, menyediakan segala sesuatu dengan baik supaya kita semua manusia ciptaannya dapat menikmati dan mengelola semuanya dengan bahagia, penuh dengan berkat Allah. Seorang hamba Tuhan, Charles Spurgeon, mengatakan demikian. Manusia pada awalnya tidak diciptakan untuk berkabung. Ia dibuat untuk bersukacita. Taman Eden adalah tempat tinggalnya yang bahagia. Dan selama ia tetap taat kepada Allah, tidak ada yang tumbuh di taman itu yang dapat membuatnya bersedih. Hamba Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, dari awal Tuhan menciptakan, Tuhan menyediakan segalanya sampai manusia diciptakan terakhir. Tuhan ingin manusia bersukacita. Tidak ada yang membuatnya untuk tidak bahagia, enggak. Tuhan memang ingin kita menikmati segala sesuatunya dengan kebahagiaan. Dan Santo Agustinus juga mengatakan kepada kita, menyatakan bahwa setiap orang apapun kondisinya ingin bahagia. Amin. Bapak Ibu, kalau saya tanya, mau besar, mau kecil, tua, muda, saudara semua yang mendengar firman Tuhan hari ini, termasuk di dalam setiap orang. Dan setiap orang, kita semua, apapun kondisi kita, pasti kita menginginkan kebahagiaan. Yang menjadi masalah Bapak Ibu, bukan ingin bahagianya. Tetapi bahagia kita tuh didasarkan, diletakkan kepada apa? Itu yang jadi masalah. Kita seringkali salah menaruh, kita pikir kebahagiaan kita letakkan kepada sesuatu yang salah, maka kita tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Kita mesti tahu, makanya Tuhan menyampaikan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan lagi mau meletakkan satu dasar kepada kita. Dengan dasar apa kita berbahagia? Kita melihat ya, ada beberapa orang mengatakan begini, saya akan merasa bahagia jika saya memiliki uang yang banyak, saya memiliki harta yang banyak. Apakah betul semua itu bisa membahagiakan kita? Kenyataannya di dalam layar saudara terlihat Adolf Merkel, seorang yang memiliki kekayaan yang sangat besar, bahkan pernah menjadi orang terkaya di Jerman. Bernama Adolf Merkel ini bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke kereta api. Kalau ke kereta dorong aja sih nggak sampai mati lah ya. Ke kereta, ini kereta api. Dipikirnya dia kali, besi sama dia dalam kecepatan tinggi, kereta api bisa kalah kereta apinya kali ya. Tapi dia menyadari bahwa
ternyata Bapak Ibu, dia masih memiliki harta yang luar biasa. Kalau di kurs mungkin itu sampai miliaran ya rupiah gitu ya, ratusan miliar rupiah. Hanya karena rugi beberapa miliar, hanya rugi itu masih hartanya masih lebih banyak lagi. Hanya karena mengalami kerugian sedikit dari harta yang begitu banyak, dia langsung mengalami putus asa. Dia langsung bahwa dia nggak menemukan kebahagiaan itu karena dia salah. Dia menaruh kebahagiaan itu diletakkan di dasar yang salah. Dipikirnya dengan harta kekayaan, dengan uang yang banyak itu menjamin dia dapat memiliki kehidupan yang bahagia. Dan kemudian mungkin ada orang yang berkata, dari Bapak Ibu Saudara berkata, aduh seandainya saya cantik, pasti saya bahagia. Karena saya bakal dikagumi dengan banyak orang, saya cantik. Apalagi wanita ya, berusaha untuk segala sesuatu untuk menampilkan dirinya cantik. Ya, dan kita melihat di sini bahwa ternyata kecantikan juga tidak membawa kebahagiaan. Buktinya Marilyn Monroe, artis cantik fenomenal asal Amerika ini, bunuh diri dengan cara apa? Minum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Mengalami depresi, saudara. Jadi kalau kita meletakkan kebahagiaan berdasarkan kecantikan, kerupaan muka kita ya, salah besar. Karena ada contohnya, tidak menjamin seseorang bahagia. Dia mengalami depresi sampai akhirnya mati karena overdosis. Kemudian tadi kita lihat kekayaan gak menjamin bahagia. Kemudian kecantikan juga gak menjamin bahagia. Dan ada juga mungkin orang yang berkata, wah saya bahagia deh kalau saya jadi orang terpopuler. Orang bisa mengenal saya jadi selebritis tingkat internasional. Saya dikenal oleh orang-orang populer sekali, saudara. Kenyataannya apa? Seorang yang bernama Michael Jackson, penyanyi pop dunia sekelas dunia ini, hidupnya berakhir dengan tragis. Setelah apa? Meminum obat tidur hingga overdosis. Dari contoh-contoh ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah mereka mengalami yang namanya bahagia? Yang mereka dambakan? Mereka salah menempatkannya. Salah menaruh pengharapan untuk hidup bahagia. Menaruhnya di dalam kekayaan, keuangan. Menaruhnya di dalam kecantikan. Menaruhnya di dalam kepopuleran. Salah besar. Dan Tuhan Yesus datang dengan ucapan-ucapan berkat saat ini yang kita dengar. Satu poin ini, bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yesus datang untuk meralat semua pemahaman manusia yang salah. Dia memberikan gagasan yang berbeda kepada kita semua. Untuk mengenal apa itu kebahagiaan. Dan juga untuk tahu siapa yang disebut orang yang berbahagia. Nah, berdasarkan ayat firman Tuhan yang kita baca, maka hari ini kita akan belajar bahwa ternyata orang yang berbahagia, tadi kita sama-sama baca, adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Nah, pertanyaan lagi, apa maksudnya miskin di hadapan Allah? Apa maksudnya berbahagia? Kita melihat dulu ya kata berbahagialah. Karena itu kata-kata itu di depan. Berbahagialah, diberkatilah. Dalam bahasa aslinya Bapak Ibu sekalian, berbahagia pada saat Yesus khotbah di bukit. Bahasa aslinya adalah makarios. Apa itu makarios? Salah satu pengertiannya adalah sukacita yang tidak bisa disentuh ataupun dihilangkan oleh kesedihan, kehilangan, kesakitan, kedukaan, dan kuasa-kuasa yang lain. Wow, melihat kata aslinya ini baru kita dibukakan. Kata berbahagia makarios mengandung arti bahwa ternyata kata bahagia yang sejati yang harus kita miliki, yang dapat kita nikmati, bukan berarti hidup penuh dengan hahaha, tralala, trilili saja, bukan. Tanpa pernah mengalami tantangan, bukan. Justru hidup yang mungkin kita hadapi, hidup yang penuh dengan kesedihan mungkin, saat-saat ini apalagi, mungkin hidup yang penuh dengan kita mengalami kehilangan, mungkin kita mengalami sakit, mungkin kita mengalami duka, dan hal-hal lainnya. Tetapi semua keadaan itu tidak akan mencuri kebahagiaan kita.
tidak akan menjadikan kita undur dan akhirnya kalah. Makarios adalah sebuah perasaan bahagia yang dilandaskan pada sebuah kenyataan, sebuah fakta bahwa kita semua, saudara dan saya, diberkati oleh Allah. Wow, tadi kita nyanyikan lagu "Oh Yesus yang telah selamatkanku." Semua karena Tuhan, dan kita naikkan segala ucapan syukur bagi Tuhan. Kita seringkali mendengar almarhum Pastor Lukas selalu berkata pada saat doa berkat, kita tidak bisa hidup tanpa berkat Tuhan. Jadi saudara, kalau kita ada saat ini, itu adalah dalam satu kenyataan, satu fakta bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Dan karena kita diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kebahagiaan, kesukacitaan kita tidak akan bisa disentuh atau hilang hanya karena ada kesedihan, hanya karena ada kehilangan, hanya karena ada kesakitan, kedukaan dan kuasa-kuasa yang lain. Saat 2 minggu yang lalu mengenai salib Kristus, itulah yang menyentuh hati saya luar biasa. Sungguh benar, berkat yang terbesar adalah ketika saya memperoleh pengampunan. Ketika saudara memperoleh pengampunan karena salib Kristus. Dikatakan kalau kita minta lagi, Tuhan buktikan kalau Tuhan mengasihi. Tuhan sudah tidak bisa membuktikan yang lebih daripada saat dia menyerahkan dirinya mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Untuk kita menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita letakkan kebahagiaan kita yang tidak bisa dicuri dengan apapun juga. Sakit penyakit, kesedihankah, kedukaankah, atau kehilangankah, atau kuasa-kuasa lain tidak akan bisa menyentuh sukacita kita yang melimpah karena keselamatan yang kita terima daripada Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar siapa, kalau kita tahu apa itu kebahagiaan, dan kita mau belajar siapa dong mereka yang miskin di hadapan Allah itu. Ini tidak hanya bicara tentang rasa senang saja, tetapi dasar kebahagiaan kita adalah dalam realita, dalam fakta bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Pasti timbul dalam pemikiran kita, apa maksudnya miskin di hadapan Allah? Ya, itu yang sudah kita sama-sama kaji. Setelah kita tahu berbahagia itu apa, sekarang kita mau tahu miskin itu apa. Kembali kepada maksud dari teks Alkitab mengenai hal ini dengan merujuk kepada bahasa aslinya. Kata miskin, kalau kita dengar kata miskin, pasti asosiasi kita selalu negatif ya. Miskin ide, miskin karya, fakir miskin. Pasti semua menyatakan, wah itu negatif. Gak ada kata miskin positif. Tapi kok Tuhan ngomong miskin ini kok mengandung unsur baik ya? Kok miskin ini mengandung unsur positif ya? Kenapa? Kita bingung ketika membaca ayat ini. Saya pun bingung pada awalnya melihat, apa maksudnya miskin di hadapan Allah? Dan pengertian miskin itu ada 2 pengertian Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lihat pengertian miskin yang pertama itu penes. Itu adalah orang yang harus bekerja untuk memperoleh nafkah hidup. Mau gak mau lagi keadaan sakit dia harus kerja. Kenapa? Untuk bisa memperoleh nafkah hidup. Miskin di bawah ambang batas standar hidup. Dan tapi penes ini masih memiliki barang atau tempat tinggal sederhana. Sekalipun tempat tinggalnya sederhana, masih dia punya tempat bernaung. Ya, sekalipun mungkin rumahnya RS 16. Apa aja tuh RS 16 Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya coba catat ya. RS 16 sampai 16 tuh. Rumah saya sangat sederhana sekali. Sempit, susah sekali selonjoran, sedikit saja sikut-sikutan, sekarang saja senggol-senggolan. Ya. Jadi mungkin rumahnya begitu sempit, ngapain gak bisa. Itu miskin dalam pengertian seperti ini. Miskin tapi dia masih punya rumah, masih memiliki sesuatu barang, masih punya tempat tinggal sekalipun sederhana. Dan pengertian yang kedua kita lihat sama-sama, miskin dalam pengertian tokos, aslinya tokos. Ini artinya apa? Rupanya ini kemiskinan yang mutlak dan mengharukan. Kenapa? Sama sekali tidak memiliki apa-apa. Tidak punya pengaruh,
tidak punya kuasa, tidak memiliki penolong atau martabat. Sangat miskin. Kalau di Indonesia memang bingung sih untuk mengartikan miskin ya. Karena kategori ini ya sehari-hari yang mengemis ternyata lebih banyak duitnya. Beberapa kali tertangkap punya ratusan juta, punya puluhan juta. Dari hasil apa? Mengemis ya. Ketika dilihat kantong plastiknya, wow, duit semua sampai puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Sulit kita untuk melihat pengertian miskin ya, pengemis seperti apa. Tetapi di sini Matius 5 ayat 3 ternyata menggunakan katanya bukan menggunakan kata penes, tapi menggunakan katanya kata ptokos. Yang artinya apa? Tadi nih semuanya, dan kesimpulannya adalah seorang yang tidak memiliki apa-apa. Kesimpulannya kita melihat apa itu ptokos, apa itu miskin dalam pengertian ptokos. Orang yang secara mutlak terpisah dari harta benda, tidak terkait dengan harta benda, dan mutlak berpaut kepada Allah. Jadi rupanya ptokos artinya seseorang gak memiliki apa-apa, secara mutlak terpisah dari harta benda, tidak terikat dengan harta benda, dan mutlak hidupnya berpaut, berpegang, melekat kepada Allah. Nah rupanya ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya. Ini merupakan gaya hidup kerajaan Allah. Sehingga semua itu menjadi konsekuensi pada saat kita berkata, aku anak raja, aku adalah hidup di dalam kerajaan Allah. Gaya hidup seperti inilah yang sepenuhnya kita harus miliki. Apa itu? Berpaut, bergantung penuh kepada Allah. Di sini kita melihat yang Tuhan mau kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Rupanya kata miskin ini merupakan satu sikap hati kita di hadapan Tuhan. Orang kaya, orang yang bergelimangan harta, bisa memiliki sikap hati yang seperti ini di hadapan Allah. Bisa memiliki sikap hati yang miskin di hadapan Allah. Dan sebenarnya kalau begitu, untuk orang miskin lebih mudah sebenarnya untuk memiliki hati yang miskin di hadapan Allah dengan apa? Mutlak berpaut kepada Allah. Tetapi ternyata orang miskin banyak juga yang sombong ya. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Kita mungkin tidak bergelimpangan harta dengan luar biasa. Gampang kesinggung. Ada orang yang membantu, kesinggung. Mungkin ada suami istri yang saat ini menghadapi masalah dan diberi nasihat. Udah, kamu perlu datang ke konselor untuk masalah pernikahanmu. Biasanya laki-laki gengsi. Nggak perlu, saya nggak perlu orang lain, saya nggak perlu pertolongan, saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Ternyata betul selesai, tapi bukan masalahnya yang diselesaikan, pernikahannya yang diselesaikan. Terjadilah perceraian. Tidak mau menerima sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Tergantung itu dari sikap hati. Nah dalam Alkitab beberapa contoh orang-orang itu banyak yang memposisikan dirinya menjadi miskin di hadapan Allah. Dalam arti apa? Berpaut erat, mengandalkan Tuhan, bergantung terus hanya kepada Allah. Satu-satunya andalan dalam kehidupannya. Sampai Yesaya 66 ayat 2-3 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu mengatakan, alam semesta adalah buatan tanganku, kata Tuhan, maka semua itu dijadikan. Tetapi kesukaanku ialah orang yang rendah hati, yang menyesali dosa-dosanya, yang takut dan taat kepadaku. Inilah gambaran orang yang miskin di hadapan Allah, yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Maka kepada mereka lah Tuhan berkata akan diberikan, akan diwariskan kerajaan Allah. Bayangkan, punya kerajaan Allah saudara. Kita punya kerajaan, melihat kerajaan di Inggris, kerajaan di Belanda, kerajaan istana presiden aja kita lihat, wow, itu sesuatu hal yang luar biasa. Tapi kita lihat kita punya kerajaan Allah, berarti menjadi bagian dari kerajaan Allah. Padahal kita mengakui bahwa saat kita mengakui Tuhan, aku bergantung penuh kepadamu, aku berpaut erat hanya kepadamu Tuhan. Aku mau memiliki sikap hati miskin di hadapanmu, karena aku tidak bisa terlepas daripadamu. Seolah-olah kita tidak memiliki apa-apa. Tetapi justru orang-orang seperti inilah
kita memiliki segalanya. Katakan amin, saudara. Saudara mengatakan bahwa saya miskin di hadapan Allah. Tetapi pada saat sikap hati kita posisikan seperti itu di hadapan Allah, sesungguhnya kita memiliki segala-galanya. Karena kerajaan Allah diberikan kepada saudara dan saya. Posisikan sikap hati kita di hadapan Tuhan seperti itu. Kerajaan Allah datang dengan segala kebaikannya. Yesus datang dengan semua pelayanannya. Yesus pergi memberitakan kabar baik bagi kerajaan Allah. Semua kebaikan dalam kerajaan Allah diberikan kepada orang yang memiliki sikap hati miskin di hadapan Allah. Parahnya saudara, kita ini saat ini hidup di tengah-tengah zaman, di tengah-tengah dunia, yang selalu para motivator mengatakan, kamu bisa, kamu hebat. Meletakkan kekuatan, kemampuan pada diri. Merasa bahwa iya saya bisa, iya saya hebat. Tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan. Merasa saya mampu. Saya bisa semuanya ini karena saya kerja keras. Saya memperoleh semua harta ini karena saya yang mempunyai ide. Karena saya yang melakukannya dengan hebat luar biasa. Sehingga kita didorong untuk mengatakan saya bisa, saya hebat. Sepertinya iya. Tetapi sesungguhnya kita menyingkirkan peranan Tuhan di dalam diri kita. Hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Karena kita mau melihat beberapa contoh ya. Kita mulai dengan contoh Nebukadnezar. Bapak Ibu tahu cerita ini ya di zamannya Daniel. Bagaimana waktu satu kali ketika dia berjalan-jalan di atas istana Raja Babel. Kemudian dia berkata, Bapak Ibu nanti bisa baca di Daniel 4 ayat 28 sampai 37. Apa yang Nebukadnezar katakan. Bukankah itu Babel? Wah, dia jalan-jalan di atas istananya. Bukankah itu Babel yang besar itu dengan kekuatan kuasaku? Dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Kita lihat slide-nya ya. Nebukadnezar. Dia mengatakan seperti itu. Dengan kata-kata apa? Babel yang besar itu dengan kekuatan kuasaku. Dan apa? Untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Nebukadnezar belum habis dia bicara, Tuhan berkata bahwa kerajaannya telah beralih daripadanya, akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalnya akan ada di antara binatang-binatang di padang, diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Benar terjadi apa yang Tuhan katakan kepadanya. Tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya panjang seperti burung rajawali dan kukunya seperti kuku burung. Selama 7 masa sampai dia mengakui pada akhirnya yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa dikehendaki oleh Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya Raja Nebukadnezar memiliki sikap hati miskin di hadapan Allah. Dengan mengatakan, aku memuji, aku meninggikan dan memuliakan Raja surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Bapak Ibu miliki sikap hati. Nebukadnezar congkak, dan itu merupakan kejijikan buat Tuhan. Tuhan gak suka melihat sikap hati yang sombong, melihat sikap hati yang begitu arogan, merasa itu semua karena kekuatanku, karena itu semua untuk kemuliaanku. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, betul? Terlebih di masa pandemi seperti ini Bapak Ibu, jelas kita melihat apa sih yang mau kita banggakan? Kekayaan, harta yang melimpah, uang yang banyak tidak menjamin kita memperoleh kesehatan, betul? Bahkan pada saat sakit sekarang ini tidak mudah untuk mendapatkan rumah sakit untuk kita mendapat perawatan. Bahkan untuk mendapat bisa bernafas saja, oksigen sekarang dikatakan berebut orang. Sudah mulai berkurang persediaannya. Saudara, kalau kita lihat ternyata nggak ada yang bisa disombongkan. Untuk bisa bernafas ini kita mendapat semua dari Tuhan. Oksigen yang gratis, paru-paru yang berkembang, yang melakukan tugasnya untuk tarik dan hembuskan nafas ya, berdenyut terus, jantung berdenyut terus. Itu kenapa? Dari Tuhan, Tuhan yang merancangkan semuanya.
Jadi kalau kita bilang, aku gak perlu Tuhan, aku bisa, semua itu karena aku. Wah, mengerikan sekali saudara. Sekarang banyak orang yang sadar, ternyata untuk bernafas saja sulit pada saat terpapar dengan COVID. Gak bisa membeli oksigen, gak bisa, padahal ini disediakan gratis oleh Tuhan. Tetapi kalau itu tidak bisa bekerja dengan baik, maka tidak bisa saudara. Oleh karena itu kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Miliki sikap hati ya. Tuhan kita mengizinkan untuk masuk dalam pandemi ini. Untuk memberikan kita sadar sesadar-sadarnya betapa kita ini lemah. Dengan musuh virus yang tidak kelihatan yang begitu kecil aja kita kalah. Oksigen yang diberikan Tuhan secara gratis. Kalau paru-paru dan jantung kita tidak berfungsi dengan baik, maka tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik dan akhirnya kita sulit untuk bernafas. Jadi saudara, kalau saudara masih duduk, saudara masih bisa berdiri, tadi saudara masih bisa bertepuk tangan, bisa mengangkat tangan, bisa bergerak, bisa bekerja, bisa melayani. Semua itu karena Tuhan. Amin. Semua itu karena Tuhan. Miliki sikap hati, aku gak punya apa-apa kalau itu tidak dikaruniakan kepadaku. Tuhan, aku bergantung penuh kepadamu. Aku mau berpaut penuh kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari diri kita sedikit pun. Kecuali kalau kita mempunyai Yesus di dalam diri kita dan kebergantungan kita kepada Tuhan, itu yang bisa dibanggakan. Kita lihat slide selanjutnya. Satu contoh, tadi Nebukadnezar, sekarang kita lihat Daud. Daud dimulai dari masa remaja, pemuda, biasa menggalakan kambing domba dengan bermain kecapi, memuji Allahnya. Dimampukan Tuhan untuk mengalahkan singa dan beruang yang hendak menerkam domba gembalaannya. Nah, saat menghadapi Goliat pun, Daud yang memang secara manusia tidak diperhitungkan. Dia bukan seorang prajurit yang gagah perkasa, yang tinggi tegap gitu, bukan. Dia gak diperhitungkan. Tetapi saat hidupnya bergantung kepada kekuatan dan kebesaran Allah, maka dia bisa menang mengatasi Goliat. Tidak hanya itu, saat sedang kritis yang dihadapi, di mana Daud serta pasukannya ketika peristiwa di Siklag, mendapati orang Amalek telah menyerbu dan membakar kota Siklag. Sampai akhirnya istri dari hamba-hambanya, istri dari pengikutnya, istri dari dia sendiri, serta anak laki dan perempuan mereka semua ditawan oleh bangsa Amalek. Dan Daud saat itu dalam keadaan terjepit. Daud saat itu karena rakyat kenapa mau melempari Daud dengan batu. Dan apa yang Daud lakukan? Dia tahu walaupun dia seorang raja, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia mengandalkan Tuhan. Dia menguatkan hatinya untuk tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan. Dan dia bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan saat dia datang dengan sikap, aku miskin di hadapan Tuhan. Aku gak punya apa-apa, kekuatanku terbatas. Limit Tuhan, aku gak bisa apa-apa, rakyat marah kepadaku Tuhan. Tapi Tuhan memberikan jawaban kepada doanya dan berkata, kejarlah. Sebab kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saat Daud menjadi Raja Israel, Bapak Ibu, kerinduan dia membangun bait Allah pun. Dan saat itu Nabi Nathan mengatakan bukan dia tetapi anaknya akan membangun bait Allah. Dan Tuhan berkata kepadanya, bahwa keluarga dan kerajaan akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh selama-lamanya. Respons Daud apa? Respons Daud mengatakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian? Bentuk sikap hati miskin di hadapan Allah. Mengakui segala yang dapat dia nikmati itu sebagai karunia Tuhan. Dua contoh. Seorang yang tadi congkak Tuhan benci. Akhirnya dia juga bertobat. Daud yang di dalam setiap keadaan, mulai dari saat dia remaja, saat dia diperhadapkan kepada Goliat, saat dia juga diperhadapkan kepada rakyat yang hendak melempari dia dengan batu, saat terjepit, saat terhimpit, dalam keadaan apapun, dia tetap memiliki sikap hati mengandalkan Tuhan. Dan yang contoh yang sempurna, yang tidak bisa kita sangkali, dan kita bisa lihat keteladanan yang luar biasa, Tuhan kita, Yesus Kristus. Luar biasa. Dia tidak hanya mengajar di bukit. Dia tidak hanya mengajar, berkata-kata, menyampaikan firman Tuhan. Tapi dia menunjukkan bagaimana seharusnya hidup sebagai orang-orang yang berkenan kepada Bapa di surga.
orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sampai dikatakan di Yohanes 5 ayat 19, Yesus berkata begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya anak, yaitu Yesus sendiri, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Yesus menunjukkan ketergantungannya dengan Bapa, memberikan teladan kepada kita saat ini untuk senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Allah. Ketika kita hidup mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan senantiasa berdoa dan mengandalkan firman-Nya, maka kita sedang menunjukkan bahwa Tuhan, aku bergantung penuh kepadamu Tuhan. Pada saat aku berdoa, setiap hari aku berdoa, setiap pagi malam aku berdoa, setiap saat aku membaca firman, dan setiap saat aku menyerahkan diriku di dalam melayani-Mu, di dalam bekerja untuk kemuliaan-Mu, menunjukkan Tuhan, aku perlu Tuhan. Aku hidup bergantung hanya dengan Tuhan. Hidup yang bergantung kepada Tuhan artinya kita benar-benar memiliki penyerahan diri kepadanya dan tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Bahkan kita selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Karena sesungguhnya kita tidak memiliki kemampuan di luar Tuhan. Tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Yohanes 15 mengatakan seperti itu. Dan sebagai ayat penutup saya bacakan Yeremia 17 ayat 7. Juga mencatat bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita memiliki sikap hati, gaya hidup pewaris kerajaan Allah, yaitu bergantung dan berpaut penuh kepada Tuhan, menjadi orang miskin di hadapan Allah. Orang yang memiliki sikap hati miskin di hadapan Allah, setiap harinya bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Ada lagu berkata, setiap hari Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tatapan 3 ayat 22 sampai 23 menyatakan setiap hari ada kasih setia Tuhan. Setiap hari kasih karunia rahmat-Nya dicurahkan bagi kita. Setiap pagi kesetiaan Tuhan dibuktikan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita menganggap itu semua karena kekuatanku. Biar miliki sikap hati Tuhan. Aku miskin. Aku tokos Tuhan. Aku gak punya apa-apa Tuhan. Selain aku mutlak bergantung kepadamu. Mutlak aku Tuhan berpaut kepadamu. Miliki sikap itu. Setiap pagi, bangun pagi, menutup hari di malam hari. Katakan itu. Aku miskin di hadapan Allah. Aku tidak memiliki apa-apa. Karena aku bergantung penuh, melekat kepada Tuhan. Terus kita berpaut kepada Tuhan. Sementara Tuhan menyatakan kepada kita, mungkin saudara merasa bahwa saudara memiliki talenta. Tuhan memberikan kita banyak talenta, memberikan kita kemampuan. Gunakan sebaik-baiknya saudara, gunakan sebaik-baiknya. Tetapi ingat, di dalam menggunakan semua talenta yang Tuhan karuniakan, miliki sikap hati seperti ini. Tanpa Tuhan, aku tidak mampu. Itu adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Dan kita menjadi orang yang berbahagia. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita praktekkan gaya hidup kerajaan Allah yang pertama. Yaitu apa? Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, aku miskin, aku tokos, aku tidak memiliki apa-apa, aku berpaut, berserah diri. Aku mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan, aku gak mampu tanpa Tuhan. Dan saudara, Tuhan berjanji, Tuhan mengatakan hal ini di khotbah di bukit kepada para murid-murid, orang-orang banyak. Dan Tuhan juga menyatakan kepada jemaat Basilia Menteng, kata-kata yang sama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan mewarisi kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.